Angin sore berhembus malas melewati jalanan sempit yang tak pernah diaspal sempurna, membawa debu dan aroma tanah basah dari ladang yang terletak di belakang perkampungan. Di ujung jalan itu, berdirilah sebuah rumah yang separuh jadi. Bata merahnya dibiarkan terbuka tanpa plester. Kayu kusen yang memutih dimakan cuaca. Atapnya hanya sebagian yang terpasang. Selebihnya ditopang balok-balok kayu tua yang mulai lapuk, seperti tulang belulang yang tak lagi bisa menopang tubuhnya sendiri. Warga sekitar menyebut rumah itu dengan berbagai nama. Ada yang bilang rumah sakit hati, karena siapapun yang mencoba menyelesaikannya, hidupnya selalu berakhir dengan duka. Ada juga yang menyebutnya rumah terlupakan, karena sejak fondasinya pertama kali digali lebih dari 20 tahun lalu, tak satu pun penghuni mampu bertahan lebih dari beberapa minggu. Tapi nama yang paling sering disebut, dengan suara lirih dan pandangan yang enggan menatap langsung ke arah bangunan itu, adalah rumah terlarang. Rumah itu berdiri di atas sebidang tanah warisan, tanah kakek buyut dari pihak ayah yang katanya dulu adalah dukun kuat di masanya. Ia membangun rumah itu sebagai wasiat terakhir bagi keluarganya. Tapi entah mengapa, tak pernah selesai sampai hari ini. Setiap generasi mencoba menyempurnakannya. Hasilnya apa? Kematian, selalu kematian. Aku masih ingat jelas saat ayah memutuskan untuk menyambung proyek yang tertunda itu. Katanya, sudah cukup keluarga kita hidup berpindah-pindah. Rumah ini warisan dan akan kita selesaikan. Saat itu, aku masih berumur 8 tahun. Tak tahu apa-apa, tak paham kenapa ibu terus menangis diam-diam setiap malam. Tapi sejak tukang pertama datang, suara palu pertama dipukul, udara rumah jadi lebih berat. Seperti ada yang marah, seperti ada yang ingin kami pergi. 2 minggu setelah renovasi dimulai, satu persatu tukang bangunan yang direkrut menghilang. Ada yang tak pulang ke rumahnya, ada yang ditemukan kaku di atas genteng. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Tapi ayah tetap keras kepala. Ia tak percaya hal mistis. Hingga malam ke-33, ketika ia sendiri naik ke loteng untuk mengecek struktur atap terakhir, dan tak pernah turun lagi. Polisi tak pernah menemukan jasadnya, tapi kami semua tahu rumah itu menolaknya. Sepeninggal ayah, rumah itu kembali terbengkalai. Tak seorang pun berani mendekat, bahkan rumput pun enggan tumbuh di pekarangannya. Aku pun meninggalkan kampung bertahun-tahun lamanya. Tapi sekarang, setelah ibu wafat, surat warisan itu jatuh ke tanganku. Surat yang tak hanya berisi sertifikat tanah, tapi juga catatan tangan terakhir ayah. Catatan itu hanya satu kalimat. Jangan selesaikan rumah ini. Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya dikubur di bawah pondasi itu? Kenapa rumah ini tak boleh selesai? Dan mengapa sejak surat itu kuterima, aku mulai mendengar suara palu memukul di malam hari, padahal tak satu pun tukang yang bekerja. Selamat datang di ruang sunyi. Pagi itu, langit kelabu. Kabut tipis menyelimuti perbukitan di belakang desa, seolah menyembunyikan sesuatu yang enggan dilihat manusia. Aku tiba dengan sebuah koper kecil dan wajah yang tak sempat tidur semalaman. Terminal bus terakhir hanya sampai di jalan besar. Sisanya harus kutempuh dengan berjalan kaki, menyusuri jalan tanah yang menurun dan melingkar, ditemani derit ranting dan suara jangkrik yang belum berhenti meski fajar mulai naik. Desa ini nyaris tak berubah sejak terakhir aku meninggalkannya 20 tahun lalu. Warung burung masih berdiri di depan pos ronda, meski gentengnya sekarang lebih banyak hitam lumut. Masjid tua dengan menara pendek masih mengumandangkan azan dengan pengeras suara yang serak. Anak-anak sudah tak bermain di lapangan kecil seperti dulu. Mereka mungkin sudah pindah ke kota, atau
Tak ada generasi baru yang mau lahir di sini lagi. Saat aku lewati depan warung, burung keluar, berdiri dengan tangan dilipat di dada. Tatapannya tak bersahabat. Aku mengangguk pelan, "Mas Reza, pulang juga akhirnya." Katanya pelan, suaranya berat dan rendah. Aku mengangguk, "Iya Bu, kamu tahu rumah itu masih seperti dulu kan?" Aku diam, menahan kalimat yang hampir keluar. Justru itu sebabnya aku kembali. Tapi aku tak menjawab. Aku hanya melanjutkan langkah dan burung tak berkata apa-apa lagi. Hanya memandangi punggungku sampai aku menghilang di balik tikungan menuju rumah itu. Begitu melewati pagar bambu tua yang tinggal separuh, hawa dingin menyambutku. Bukan dingin biasa. Ini semacam dingin yang menusuk tulang, seperti tangan dingin seseorang yang menyentuh tengkukmu diam-diam. Rumah itu berdiri dalam diam yang nyaring, sunyi yang menekan. Daun-daun jati kering berserakan di tanah, sebagian menumpuk di tangga depan yang retak. Kayu jendela sudah kusam, kusen pintu mulai menghitam. Pelang nama keluarga kami masih tergandung, huruf-hurufnya pudar. Keluarga Wiratmaja. Aku membuka pintu depan dengan kunci tua yang masih kusimpan di gantungan. Suara engsel berderit keras seperti lolongan. Bau apak, debu, dan entah apalagi langsung menyergap hidung. Rumah ini sudah terlalu lama tidak disentuh manusia. Tapi di dalamnya tak sepenuhnya terasa kosong. Langkah kakiku menggema di ruang tamu. Debu tebal menutupi lantai semen yang belum diplester. Tapi ada sesuatu yang aneh. Bekas telapak kaki. Beberapa set, seperti baru. Aku mengikutinya. Langkah kaki itu menunjuk ke dapur di belakang. Di sana sebuah tangga kayu kecil yang mengarah ke lantai 2 masih utuh. Di sebelah tangga, ada sebuah pintu kecil mengarah ke kamar tua milik ayah dan ibu. Semua tertutup rapat. Namun yang paling menggangguku adalah suara ketukan. Lirih. 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu berasal dari lantai atas, dari alah loteng, tempat terakhir ayahku terlihat hidup. Aku menatap ke atas, menahan nafas, lalu suara itu berhenti. Tapi getarannya tetap tinggal di dalam dadaku. Hari itu kulewati dengan membereskan kamar tidur lamaku. Sebagian besar barang sudah tak bisa dipakai. Kasur lapuk, lemari rusak, dan dinding menghitam di satu sisi, seperti bekas terbakar. Aku tak tahu dari mana asalnya. Aku juga menemukan sesuatu di laci meja belajar lamaku, buku gambar masa kecilku. Di halaman paling belakang, ada gambar rumah ini dan sesosok bayangan hitam berdiri di depan pintu. Malam menjelang cepat. Dan sunyi di tempat ini bukan sunyi biasa. Suaranya terlalu senyap. Tak ada jangkrik, tak ada angin, tak ada kehidupan. Hanya suara detak jam tua yang masih tergantung di ruang tengah. Jam itu menunjukkan pukul 11.45 malam. Lalu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, suara itu berasal dari bawah rumah, seperti dari dalam tanah. Aku mengambil senter dan beranikan diri menyusuri sisi belakang rumah. Di sana ada pintu kecil menuju ruangan bawah tanah, ruang penyimpanan yang dulu selalu ditutup ayahku. Kata beliau, di dalamnya ada alat pertukangan, arsip keluarga, dan barang-barang lama yang tak boleh disentuh anak kecil. Tapi kuncinya sudah lama hilang. Anehnya malam itu pintunya terbuka sedikit, menganga seolah mengundang. Aku turun perlahan. Tangga kayu tua berderit di setiap injakan. Udara makin pengap. Aroma tanah, logam, dan sesuatu yang membusuk memenuhi rongga hidung. Aku mengarahkan senter ke sekeliling. Tumpukan barang tua, koper berkarat, dan lukisan-lukisan rusak bertebaran di lantai. Lalu mataku tertumbuk pada sesuatu. Satu meja kecil dengan lilin mati dan satu mangkuk tanah liat di atasnya. Di dalamnya tulang jari. Bukan milik binatang. Ada bekas darah mengering di sekeliling meja dan di belakangnya sebuah dinding batu yang tak seperti dinding lain di rumah ini. Dinding itu terlihat baru, masih kasar,
dan ada tanda merah samar di atasnya. Tulisan yang hanya setengah terbaca. Selesaikan aku maka akan menggantikanku. Aku terduduk, senter hampir terlepas dari tanganku. Suhu di ruangan itu turun drastis. Dan sebelum aku sempat berdiri lagi, aku dengar suara berat berbisik di telingaku. Meski tak ada siapa-siapa di sana. Jangan ulangi kesalahan ayahmu, Reza. Aku membalikan badan. Kosong. Namun ketika aku kembali mengarahkan cahaya senter ke arah dinding batu tadi, aku tersenjak. Tulisan merah itu kini lengkap. Selesaikan aku, maka kau akan menggantikanku di sini. Aku terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi tengkukku. Suara itu masih terngiang jelas di telinga. Bisikan berat, dingin, seperti berasal dari tempat yang jauh tapi menyusup ke dalam kepala. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 3:10. Tapi tak ada suara azan, tak ada tanda pagi akan datang. Hanya kesunyian yang terlalu padat. Aku beranjak pelan, duduk di tepi ranjang, memandangi dinding kamar yang dulu kupenuhi poster kartun sewaktu kecil. Sekarang hanya dinding kusam penuh bercak hitam. Tapi ada yang janggal. Aku yakin dinding itu tadi polos. Sekarang ada sesuatu yang tergurat samar. Tulisan. Aku mendekat, menyalakan senter. Tulisan itu seperti digores dengan ujung kuku. Jangan lanjutkan. Dia belum tidur. Siapa dia? Apa hubungannya dengan rumah ini? Pagi datang tak seperti biasa. Udara terasa berat, burung tak berkicau. Bahkan sinar matahari yang menembus jendela pun terasa dingin. Aku memutuskan untuk mencari jawaban. Bukan hanya tentang rumah ini, tapi tentang apa yang sebenarnya ayah sembunyikan. Aku pergi ke balai desa, berharap menemukan arsip atau apapun yang bisa menjelaskan sejarah tanah ini. Di dalam ruangan arsip, aku bertemu dengan Pak Didin, pegawai tua yang sudah hampir pensiun. Tatapannya menajam begitu tahu siapa aku. Anaknya Pak Harun. Tanyanya setengah berbisik. Aku mengangguk. Ia menghela napas panjang, lalu bangkit dari kursinya dan mulai membuka lemari arsip besi yang penuh debu. Dari tumpukan map tua, ia mengeluarkan satu berkas coklat lalu meletakkannya di meja. Bapakmu dulu pernah datang kemari, minta data tanah itu. Tapi sejak saat itu, dia berubah. Tak pernah bicara, selalu terlihat seperti sedang mendengar suara yang tidak kami dengar. Aku membuka berkas itu dengan hati berdebar. Di dalamnya terdapat peta tanah, sertifikat lama, dan salinan surat wasiat dari kakek buyutku. Tapi yang menarik perhatianku adalah satu lembar kertas lusuh, diselipkan di balik map tulisan tangan dengan tinta merah. Rumah ini bukan rumah. Ini penjara. Yang terkunci di bawah bukan harta, tapi perjanjian, dan yang membuatnya bukan manusia. Tulisan itu tak ditandatangani. Aku memandang Pak Didin. Ia menatapku lekat-lekat. Mas Reza, kalau boleh saya saranin, jangan sentuh rumah itu lagi. Dulu, sebelum keluarga bapakmu, pernah ada orang luar desa yang coba bangun rumah itu sampai selesai. Katanya arsitek dari kota. Gantang, muda, pinter. Tapi belum seminggu tinggal di situ, ia ditemukan meninggal. Tangan kirinya mencengkram palu dan matanya... Ia terdiam. Apa dengan matanya, Pak? Tanyaku pelan. Pak Didin menelan ludah. Matanya hilang, seperti dicongkel hidup-hidup. Dan di dinding kamar tempat ia menginap, tertulis satu kalimat. Aku hanya ingin tidur, tapi kalian bangunkan aku lagi. Tubuhku menggigil. Kata-kata itu seperti gema dari suara yang semalam membisik di telingaku.
Aku kembali ke rumah dengan kepala penuh tanya dan dada yang sesak. Kali ini aku memberanikan diri untuk memeriksa loteng. Tangga kayunya masih seperti dulu, sempit dan mengerikan. Saat aku menarik tali penyangga dan membukanya, debu jatuh berhamburan. Bau anyir seperti darah tua langsung menyergap. Tangga berderit setiap aku injak. Loteng itu gelap dan lembab. Hanya ada satu jendela kecil di ujung ruangan. Tapi yang membuat aku terpaku adalah benda yang tergantung di langit-langit. Boneka kain berwajah hitam legam. Matanya dijahit silang dan perutnya bolong. Seolah-olah ada sesuatu yang pernah keluar dari dalamnya. Di belakang boneka itu tergantung selembar foto tua, lusuh, hampir pudar. Dalam foto itu ada 4 orang, leluhurku. Aku mengenali wajah kakek buyutku. Tapi yang membuat jantungku berhenti adalah sosok kelima yang tak seharusnya ada. Samar, berdiri di belakang mereka, bayangan hitam tinggi besar tanpa wajah. Tak ada catatan nama, tak ada keterangan. Tapi seseorang dengan tangan gemetar telah menulis dengan pensil di sudut bawah foto. Jangan dibangunkan, biarkan ia tertidur. Aku tak tahu berapa lama aku berdiri mematung di loteng itu. Tapi saat aku turun, langit sudah menghitam. Malam datang terlalu cepat. Dan suara itu, suara palu yang memukul kembali terdengar. Tapi kali ini bukan satu, ada banyak, seperti 10, 20, 100 tangan memalu bersamaan dari bawah tanah rumah ini. Dan dari sela lantai kayu, darah mulai merembes naik. Aku mengungsi keluar rumah malam itu. Duduk di kursi reot di serambi depan, menatap ladang gelap yang hanya diterangi cahaya bulan separuh. Tapi bahkan udara luar tidak bisa menenangkan apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu, di dalam kepalaku. Suara palu itu masih berdetak, meskipun sudah tidak kudengar dengan telinga. Seolah rumah ini mencoba membangkitkan ingatan yang tidak pernah kumiliki. Aku mengeluarkan catatan terakhir dari ayah. Kubaca berulang kali. Hanya 2 baris. Kalau kau melihat darah naik ke lantai, jangan tunggu pagi. Kubur apapun yang kau temukan di bawah fondasi, jangan lihat wajahnya. Siapa atau apa yang dimaksud ayah? Dan apa maksudnya jangan lihat wajahnya? Aku merasa ada sesuatu yang belum kubongkar. Ada rahasia yang tidak hanya tersimpan di ruang bawah tanah, tapi juga dalam diriku sendiri. Pagi harinya, aku memutuskan memanggil tukang. Ya, aku tahu, aku sedang main api. Tapi aku harus tahu apa yang sebenarnya dikubur di bawah sana. Tukang yang datang adalah anak muda dari desa sebelah. Namanya Darto. Ia tak tahu banyak soal reputasi rumah ini, dan uang yang kutawarkan cukup untuk membungkam rasa takut. Yang mau digali, seberapa dalam, Mas? Tanyanya sambil menyalakan rokok. Fokus ke bawah lantai ruang tengah, fondasi utama. Jawabku. Darto mulai membongkar bagian lantai dengan linggis dan palu. Aku berdiri beberapa meter di belakangnya, tak berani mendekat. Suara palu sekarang nyata beradu dengan gema yang sudah lebih dulu bersemayam di dalam rumah. Dan saat potongan semen terakhir terlepas, Darto berhenti. Mas, ini bukan batu biasa. Aku melangkah mendekat. Di bawah lantai bukan tanah seperti yang seharusnya ada, tapi batu hitam legam berbentuk bulat memanjang. Terlihat seperti penutup makam. Darto mencoba membersihkan permukaannya. Tangannya gemetar,
saat ia menemukan sesuatu di bagian atas batu itu, sebuah pahatan. Bukan tulisan, bukan simbol, tapi wajah. Wajah manusia, dengan mata tertutup, mulut menyeringai, dan sesuatu yang mirip seperti tangan kecil mencuat dari sampingnya. "Itu bukan patung ya, Mas?" tanya Darto. Aku menahan nafas, darahku berhenti mengalir. Wajah itu adalah wajahku. Malam ketiga setelah penggalian, Darto tidak datang kembali. Saat aku menghubungi nomor ponselnya, hanya terdengar suara nafas berat di ujung sambungan dan sesuatu atau seseorang menyebut namaku. Bukan suara manusia. Esoknya, warga desa menemukan sepeda motornya tergeletak di bawah jembatan. Di jok motornya ada palu berlumur darah. Tapi tubuh Darto tak pernah ditemukan. Setelah kejadian itu, aku dikucilkan. Warga mulai membicarakanku. Anak-anak kecil menutup wajah mereka kalau aku lewat. Bahkan Bu Rum tak lagi mau menyapaku. Di warung, aku mendengar mereka berbisik. Yang bangun rumah itu sekarang dihuni jiwanya. Aku mulai kehilangan waktu. Kadang aku terbangun di tempat berbeda. Kadang aku menemukan tanganku memegang palu, padahal aku tak ingat pernah memegangnya. Dan setiap kali aku tidur, mimpi yang sama datang berulang. Aku berdiri di tengah rumah, tapi rumahnya sudah selesai. Atap sudah terpasang, jendela tertutup rapat, semua perabot ada, tapi semuanya berwarna merah. Bukan cat, darah. Di kursi ruang tamu duduk seseorang berpunggung padaku. Ia memegang sesuatu, palu. Ia mulai memukul lantai. 1 ketukan, 2 ketukan, 3. Lalu ia menoleh, dan wajahnya adalah aku. Suatu malam aku mendengar langkah kaki di dalam rumah. Langkah itu berat dan menjaret, tapi tak ada suara pintu dibuka. Aku mengambil senter, lalu berjalan pelan ke dapur. Saat kuarahkan cahaya ke lorong, aku melihatnya. Sosok tinggi besar berkulit seperti batu, berdiri membelakangiku. Ia perlahan menoleh, walau kepalanya tidak benar-benar bergerak. Bayangannya seperti bergeser, terlipat, tak sesuai anatomi manusia. Dan dari wajahnya, wajahku, keluar suara mengerang. Rumah ini belum selesai. Kita belum selesai. Aku jatuh duduk. Sosok itu tak bergerak, tapi darah mulai mengalir dari retakan lantai. Banyak, membasahi kakiku, mengalir menuju fondasi di bawah. Aku berlari keluar, tapi di halaman aku melihat sesuatu yang jauh lebih buruk. Para tetangga berdiri mematung, berjajar seperti mayat undang, mata mereka kosong. Mulut mereka mengucap dalam irama yang sama. Selesaikan rumahnya atau gantikan tubuhmu. Aku menutup telinga, berteriak, tapi suara itu terus berdengung. Rumah ini bukan hanya bangunan, ia adalah tubuh, ia adalah penjara, ia adalah ritual yang tak pernah selesai. Dan aku adalah bagian dari siklusnya. Sejak malam itu, aku tak lagi yakin kapan aku tidur, atau apakah aku benar-benar bangun. Rumah ini telah mengaburkan batas antara mimpi dan nyata. Waktu berjalan dengan cara yang tak biasa. Siang terasa seperti fajar yang tak pernah usai, dan malam seperti liang kubur yang terbuka lebar. Aku mulai mencatat semuanya. Di buku harian ibu yang kutemukan di balik tumpukan kain batik tua, kutulis setiap suara, setiap bayangan, setiap kejadian. Namun, saat kubuka kembali catatan itu pagi ini,
semua tulisanku berubah menjadi tulisan lain dengan tangan yang bukan milikku. Tinta merah, huruf-huruf melengkung seperti dipahat, bukan ditulis. Kau sedang membangunkannya, semakin dekat, semakin nyata. Aku menutup buku itu. Tangan gemetar. Tak ada penjelasan logis yang bisa menolongku kini. Dan entah bagaimana, aku tahu aku harus menyelesaikan rumah ini atau sesuatu yang lebih buruk akan muncul. Malamnya aku bermimpi lagi. Kali ini aku tidak sendirian di rumah. Ibu berdiri di tengah ruang makan, mengenakan daster putihnya yang dulu sering ia pakai sebelum tidur. Tapi wajahnya bukan wajah ibu. Matanya kosong dan mulutnya terus mengulang-ulang satu kalimat. Kamu dilahirkan untuk ini. Darahmu membuka, tubuhmu menyegel. Aku jatuh berlutut. Dinding rumah mulai bergetar. Palu yang tak diketahui dari mana muncul kini ada di tanganku. Aku tahu rumah ini hanya bisa selesai kalau aku menjadi bagian terakhir dari strukturnya. Tapi sebelum semuanya berakhir, aku melihat satu hal yang tak pernah kuceritakan ke siapapun. Di balik dinding kamar ayah, saat aku secara tidak sengaja menyenggol lemari, terbuka ruang rahasia, tempat persembunyian ayah. Di sana ada foto-foto lama, buku catatan ritual, dan satu hal yang membuat tenggorokanku tercekat, tali pusarku. Dibungkus kain kafan kecil, dikubur dalam kendi tanah liat, dan tulisan di atas kendi itu, tidak boleh disatukan dengan rumah. Jika disatukan, selesailah penyegelan. Tapi sekarang, rumah ini sudah mengambilnya. Aku tahu waktu hampir habis. Langit semakin merah setiap malam. Suara palu kini terdengar siang dan malam. Bahkan tanah di sekeliling rumah mulai retak. Orang-orang desa menghilang satu persatu. Dan aku bisa merasakan sesuatu yang besar dan tua bangkit dari dasar fondasi. Rumah ini hampir selesai. Dan aku tahu, aku adalah bagian terakhir darinya. Langit berubah warna malam itu. Bukan gelap, bukan merah, tapi seperti daging terbakar. Langit menggantung seperti kulit yang mengelupas dari luka terbuka. Suara guntur bukan lagi petir, tapi gemuruh dari bawah tanah. Seolah sesuatu sedang menggeliat, mengincar keluar. Rumah ini hidup, dan jantungnya berdetak di bawah lantai tempat aku berdiri sekarang. Semua pintu tertutup, jendela terkunci, dinding rumah berdarah, dari sela-sela papan, dari pori-pori tembok, darah merembes seperti keringat. Abun, bau anyir memenuhi setiap ruang. Aku tak bisa bernafas, tapi rumah ini terus menghisapku lebih dalam, membawa langkahku menuju titik tengah fondasi. Tempat batu hitam itu dikubur kembali oleh tangan-tanganku sendiri, tanpa sadar 2 malam lalu. Aku membawa palu, tanganku bergetar, tapi kuat. Entah kenapa, aku tahu caranya. Ritual terakhir telah tertanam dalam pikiranku, seperti kenangan turun-temurun yang tak pernah diajarkan. Aku harus menyelesaikan rumah ini, memaku segel terakhir, tapi bukan ke dinding, bukan ke atap, ke tubuhku sendiri. Di tengah ruang tamu, lantai kayu telah terbelah. Tanahnya terbuka seperti mulut raksasa yang lapar. Dan dari dasar lubang itu muncul sesuatu, bukan sosok, bukan roh, tapi semacam kabut hitam berbentuk wajah manusia. Wajahku yang terus berubah bentuk. Kadang bayi menangis, kadang pria tua tertawa, kadang ibuku
menjerit dengan suara burung gagak, kadang kosong. Suara-suara itu bersatu, berkata dalam satu gema yang mengisi rumah. Dengan darahmu, rumah ini sempurna. Dengan jiwamu, penjara tertutup. Aku memejamkan mata. Palu dalam tanganku terangkat perlahan. Tapi kemudian, aku mendengar suara lain, lembut, bergetar. Jangan lakukan itu, Leh. Suara ibu. Aku membuka mata. Di sudut ruang, sosok ibuku berdiri. Bukan seperti dalam mimpi, bukan versi arwah atau siluet aneh. Tapi ibuku seperti saat ia hidup. Pucat, lelah, tapi nyata. Dia menangis. Kita semua dijebak oleh warisan ini. Rumah ini bukan untuk dihuni, bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dihancurkan. Tanganku bergetar, palu terjatuh. Aku berlutut. Ibu, aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu mendekat, lalu meletakkan sesuatu di tanganku. Sebuah korek api, tua, dengan logo rumah kecil di sisinya, logo proyek bangunan ayah. Bakar, hancurkan sebelum rumah ini mengambil seluruh dunia. Aku tidak tahu bagaimana bisa begitu yakin, tapi aku percaya padanya. Padahal aku juga tahu, mungkin itu bukan benar-benar ibuku. Mungkin rumah ini sedang mencoba menguji pilihan terakhirku, tapi pilihan itu harus dibuat. Aku berjalan ke dapur, menuangkan bensin dari jerigen tua yang dulu digunakan untuk generator. Kulumuri setiap dinding, setiap balok, setiap pintu dan tangga. Lalu ku ambil korek itu, ku gesek sekali. Api menyala pelan, menggeliat, naik ke dinding, ke langit-langit. Rumah ini menjerit, bukan suara kayu terbakar, tapi jeritan, ratusan suara. Suara anak-anak, suara ayah, suara Darto, suara yang tak pernah punya tubuh. Semua melolong, meminta dihentikan. Tapi aku tak mundur. Saat matahari terbit keesokan harinya, warga menemukan reruntuhan. Rumah itu sudah menjadi abu, hanya menyisakan satu fondasi hangus dan bekas darah yang kering seperti arang. Aku? Mereka tak pernah menemukanku. Beberapa bilang, aku ikut terbakar di dalam rumah itu. Beberapa bilang, aku lari ke gunung, jadi gila. Tapi kadang, malam-malam tertentu, mereka melihat cahaya di bekas rumah itu, seperti obor, dan sosok seseorang sedang berdiri di tengah fondasi, mengawasi. Mungkin aku masih di sana, atau mungkin rumah itu belum benar-benar selesai. Beberapa minggu setelah kebakaran itu, pemerintah desa resmi menetapkan tanah bekas rumah keluarga Wiratmaja sebagai zona terlarang. Tak ada yang boleh membangun di atasnya. Tak ada yang diizinkan mendekat selepas matahari tenggelam. Tanah itu dibiarkan menghitam, penuh ilalang yang tak pernah tumbuh sehat. Bahkan burung pun tak pernah terbang melintas di atasnya. Tapi, sesekali, orang-orang melihatnya. Di ujung senja, saat langit redup dan angin berhenti, ada sosok berdiri di tengah fondasi yang hangus. Mengenakan pakaian lusuh, membawa palu di satu tangan dan korek tua di tangan lain. Matanya kosong, menatap jauh ke arah kampung. Beberapa bilang itu Reza, anak terakhir keluarga itu. Beberapa bilang itu hanya bayangan yang terperangkap.
Tapi ada satu hal yang tak bisa dibantah. Setiap kali sosok itu muncul, satu rumah di desa akan mengalami retakan baru di lantainya. Dan malam itu, salah satu warga melaporkan suara aneh dari kolong rumah mereka. Tok, tok, tok. Suara palu yang memukul pelan, seperti sebuah rumah yang sedang mulai dibangun kembali. Nantikan kisah mencekam selanjutnya, hanya di Ruang Sunyi.